Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali bergabung bersama dengan kami dalam 60 menit Menara Doa Gereja Betel Indonesia Musi Palam Indah. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Jadi menara doa ini adalah pesan yang kuat di mana Tuhan mau panggil kita, pilih kita, suruh kita untuk mendekat kepada Dia supaya setiap kita kenyang dengan segala yang baik yang Tuhan sediakan buat setiap kita. Doa kami dalam 60 menit di menara doa ini, saudara mengalami jamahan Tuhan, saudara diurapi secara luar biasa, saudara mengalami mujizat-mujizat yang Tuhan sediakan dalam hidup saudara. Dan saya berdoa dan saya percaya bahwa Tuhan akan memberkati saudara dalam segala aspek kehidupan saudara, baik rohani, jasmani, hubungan sosial maupun keuangan. Saudara pun menjadi saluran berkat buat banyak orang. Selamat berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Selamat bergabung kembali di dalam menara doa kita saat ini. Kita mengucap syukur kepada Tuhan sebab Dia selalu baik buat kita. Amin Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu yang mengikuti ibadah ini lewat YouTube channel ataupun Facebook, dan Bapak Ibu yang ada di Holy Spirit Room ini, mari bersama kita siapkan hati kita. Kita bersama bersepakat, kita undang Tuhan hadir lebih lagi melakukan pemulihan demi pemulihan atas setiap kita umat-umat Tuhan. Dan kita percaya bahwa di saat kita bersepakat mengundang Tuhan hadir, maka Tuhan hadir dengan segala kemuliaannya. Amin Bapak Ibu. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan, tak henti-henti mulut kami mengucap syukur kepada Engkau. Tuhan Allah yang hidup, Tuhan Allah yang penuh kuasa. Hari demi hari kami lalui semua karena kasih karunia Tuhan. Musim demi musim berlalu dalam kehidupan kami, itu semua karena kasih karunia Tuhan. Dan saat ini kami datang kembali kepadamu ya Tuhan, mengetuk pintu surgamu yang kudus. Kami mohon kepada Engkau Bapa, dengan segala kerendahan hati, hadirlah di dalam kehidupan kami. Hadirlah di tengah-tengah ibadah kami saat ini. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang menutupi melingkupi setiap kami. Biarlah dengan kuasa itu ada dalam setiap kami, sehingga di saat kami lemah kami berkata kuat, maka kekuatan itu mengalir atas kami. Ketika kami sakit kami berkata kami disembuhkan, maka kesembuhan itu mengalir dalam setiap kami ya Tuhan. Ketika kami berbeban berat kami berkata kami kuat di dalam Tuhan, maka kekuatan itu ada atas kami ya Tuhan. Sebab kuasa itu Engkau berikan kepada setiap kami hamba-hamba-Mu ya Bapa. Tuhan, layakan kami saat ini untuk memuji memuliakan Engkau lebih lagi ya Tuhan Yesus. Dan kami mau berkata di hadirat-Mu ya Tuhan Yesus. Kami mau berkata dengan iman. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan bunga bakung,
umat-Mu. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Mari lebih lagi dengan iman katakan pujian. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan beri hasil tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan dimakan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkatakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Kami tahu ya Tuhan, bahwa dalam segala hal kehidupan kami Tuhan bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kami ya Bapa. Dan saat ini ya Tuhan, kami datang kepadamu dengan segala kerinduan kami. Kami memohon belas kasihan-Mu atas kami ya Tuhan, atas hati kami, hidup kami ya Tuhan. Kami mohon pemulihan yang daripada Engkau dan penuhi kami lebih lagi dengan hadirat-Mu ya Tuhan. Biarlah Roh-Mu bekerja atas kami ya Bapa. Biarlah Engkau dengan leluasa berkarya bagi kami Tuhan. Itu yang kami ingini dari-Mu ya Tuhan Yesus. Mari lebih lagi katakan saat kau perlu
Terlebih lagi namanya Bapak Ibu panggil Tuhan Yesus, panggil Yesus, panggil Dia. Yesus, Kau Tuhan, Kau layak sembah. 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 Yesus,
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Engkau. Terima kasih kami bagi Yesus. Oh ralalabayasya, ralalabayasya, ralalabayasya. Oh ralalabayasya, ralalabayasya. Ya ralabataka ralalabayasya, ralalabayasya. Ya ralalabayasya, ralalabayasya. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Ku muliakan namamu, ku muliakan namamu Tuhan, mulia namamu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Tuhan, di menara doa ini kami bersama dengan seluruh umat-Mu, baik yang ada di Holy Spirit Room tempat ini Tuhan, maupun seluruh anak-anak-Mu yang mengikuti secara online ya Bapak. Kami tundukkan hati kami semuanya sujud menyembah-Mu. Layaklah Engkau dipuja, disembah. Layaklah segala bangsa memuji, menyembah-Mu Tuhanku Yesus. Inilah satu kerinduan kami ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan melalui hidup kami, banyak ya Tuhan orang-orang akan menyembah Engkau Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan hari ini Tuhan kami berdoa, ya Tuhan kuatkan, teguhkan hati setiap kami ya Tuhan. Biarlah setiap hari, setiap kali kami mengikuti menara doa ya Tuhan, iman percaya kami semakin dikuatkan. Semakin ya Tuhan besar ya Tuhan kepada Engkau. Sehingga ya Tuhan satu kerinduan hati kami. Layaklah segala bangsa memuji menyembah-Mu ya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Lawat bangsa kami. Lawat bangsa kami. Lawat keluarga kami ya Tuhan. Lawat kota kami ya Tuhan. Selamatkan bangsa kami. Selamatkan kota kami. Selamatkan keluarga kami ya Tuhan. Layaklah segala bangsa memuji menyembah-Mu ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku berdoa untuk anak-anak-Mu yang hari-hari ini sedang berada ya Tuhan, di dalam satu pergumulan yang hebat, kesulitan yang besar, masalah ya Tuhan yang belum terpecahkan. Mereka ya Tuhan seolah-olah berada dalam dapur api yang menyala-nyala. Dapur api kesengsaraan. Beri mereka ya Tuhan satu iman. Ya Tuhan untuk tetap percaya bahwa Engkau Yesus Tuhan yang menyertai setiap kami. Engkau tidak membiarkan kami. Tuhan aku berdoa semua anak-Mu yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang lemah Tuhan kuatkan ya Tuhan. Yang terikat Tuhan lepaskan ya Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian sabda firman-Mu, urapi hamba-Mu. Pakai hamba-Mu ini untuk mengajar sebagian firman-Mu ini Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Dalam nama Yesus, semoga kita yang siap menerima firman hati gembira sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali Ibu Bapak. Shalom saudara. Nah hari ini saya ingin melanjutkan daripada pembahasan daripada Daniel pasal 3. Yaitu kita akan bahas dari Daniel pasal 3 ayat 1 sampai 7 nanti kita akan baca. Saya beri judul khotbah saya untuk hari ini adalah masih adakah berhala di hati kita? Masih adakah berhala di hati kita? Kadangkala Tuhan mengizinkan datangnya
tes atau ujian sebelum dia, saudaraku, mempercayakan kita dengan sukses. Ya, dia ingin tahu apakah kita ini adalah orang yang sudah pantas untuk dipercayakan, diberkati, saudara, untuk mengelola apa yang dia percayakan ini. Karena kita sudah memiliki karakter, integritas, saudara, kedewasaan. Nah, kita melihat daripada kisah Sadrak, Mesak, Abednego dalam minggu ini, saudara. Ini adalah satu hal yang yang luar biasa, banyak sekali kebenaran-kebenaran firman. Dan hari ini kita bahas tentang mengenai berhala, saudara, yang patung yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar. Ya, saya ingin sampaikan begini, saudaraku, bahwa kisah daripada Sadrak, Mesak, dan Abednego ini sebenarnya memang kejadiannya 2500 tahun yang lalu. Tetapi kisah Sadrak, Mesak, Abednego ini masih relevan, masih ada kaitannya sampai saat ini. Karena, saudaraku, apa yang terjadi yang kita nanti baca secara menyeluruh nantinya, ya, Daniel pasal 3. Ya kan, apa yang kita baca itu, ya kan, itu pun masih terjadi dalam masyarakat kita hari-hari ini. Coba kita akan lihat, saudaraku. Kita mulai baca dari Daniel pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-7 aja dulu ya, saudara. Kita baca 1, 2, 3. Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas yang tingginya 60 hasta dan lebarnya 6 hasta yang didirikannya di dataran Dura di wilayah Babel. Babel ini wilayah Irak, kalau yang sekarang, saudara, Irak, negara Irak. Ayat 2, baca yang keras ya, saudara, yuk. 1, 2, 3. Lalu Raja Nebukadnezar menyuruh orang mengumpulkan wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasehat negara, para bendahara, para hakim, para ahli hukum, dan semua kepala daerah untuk menghadiri pentabisan patung yang telah didirikannya itu. Lalu berkumpullah para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasehat negara, para bendahara, para hakim, para ahli hukum, dan semua kepala daerah untuk menghadiri pentabisan patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar. Ayat 4, dan berserulah seorang bentara dengan suara nyaring. Beginilah dititahkan kepadamu, hai orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, maka haruslah kamu menyembah patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Siapa yang tidak sujud menyembah akan apa? Dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Sebab itu, demi segala bangsa mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, maka sujudlah orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa, dan menyembah patung emas yang didirikan Raja Nebukadnezar. Jadi ini bicara tentang apa ya? Bicara tentang berhala. Saudaraku, ini ayat 1 sampai 7 bicara tentang berhala. Saudaraku Kristus, ya kalau zaman sekarang udah gak ada lagi kita orang-orang nyembah-nyembah seperti berhala. Tapi ada berhala atau idola, idol. Idol itu berhala ya, berhala. Idola itu yang diberhalakan. Ya kan, zaman ini ya beda. Saya ingin bahas tentang Nebukadnezar dulu, saudara. Ini sifat manusia. Ini sifat manusia yang jatuh. Kejatuhan manusia yang pertama. Ini sama. Kejatuhannya sama dengan kejatuhan iblis. Saudara, yaitu apa saudara? Manusia jatuh karena apa? Dosa apa? Kesombongan. Ingin menjadi seperti Allah. Apa sih? Ingin disembah. Cuman bedanya saudara, kalau Allah, ya saudaraku, dia memberikan pilihan bebas kepada manusia. Boleh nyembah, boleh enggak. Tapi kalau manusia, kalau iblis, kalau enggak nyembah, dicampakkan saat itu juga. Ya Tuhan kasih pilihan bebas. Mereka yang nyembah, ya boleh nyembah, boleh enggak. Tetapi juga ada konsekuensinya nantinya. Saudara, di akhir zaman, mereka yang menolak menyembah Allah yang benar, pun akan dicampakkan ke dalam
dapur api. Neraka, saudara. Kita lihat di sini tentang Nebukadnezar. Nebukadnezar ini raja, saudara, besar. Kalau kita bilang raja besar tuh namanya kaisar sebenarnya tuh. Wah, kekuasaannya tuh katanya sampai ke India, dari Irak, Eropa sampai ke India. Itu Timur Tengah, itu kuasa benar-benar luas. Saudaraku, dia sangat berkuasa. Tapi dia gak merasa cukup menjadi seorang raja dengan kekuasaan yang sangat besar. Lalu dia rasa dia tingkatkan lagi, saudaraku. Ya kan, saudara? Yaitu apa? Mengangkat dirinya menjadi apa? Tuhan Allah. Yang harus disembah oleh apa? Segala bangsa, segala kaum dan bahasa. Karena kekuasaan dia begitu luas. Bangsanya, suku bahasa, suku bangsa, semuanya berbeda. Saudara Yesus. Jadi Raja Nebukadnezar menambahkan ultimatumnya. Saudara, bagi mereka yang tidak menyembah patung berhala, ya kan, patung emas yang didirikan, saudara, maka mereka akan apa? Dicampakkan dalam dapur api menyala-nyala. Daniel 3:6 katakan, siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Nah, hari ini saudaraku, saya ingin ajak kita untuk merenung. Saudaraku, merenung paling tidak dengan kehidupan kita sehari-hari. Saya ingin saudara Yesus bahwa kita menjadi orang Kristen yang punya iman yang murni. Bahwa yang saya sembah tidak ada yang lain. Selain Tuhan, tidak ada yang lain yang saya kagumi, yang saya hormati, yang saya sembah, yang saya puja. Katakan amin. Itu yang kita harus sampai ke level ini. Tidak ada yang lain. Bukan diriku, bukan yang lain termasuk uang simpananku atau suksesku, pelayananku, semua bukan yang lain. Selain Engkau Tuhan, tidak ada yang lain. Nah, ini harus sampai ke level ini, saudaraku. Ya kan, saudara? Kalau kita nggak sampai ke level ini, pasti ada apa, saudara? Berhala. Ada berhala. Saudara, nanti kita akan bahas. Nah, kita melihat di sini adalah bahwa pada waktu itu Sadrak, Mesak, Abednego ada di negara Babel, negeri Babel, negeri orang-orang penyembah berhala. Saudara, negeri penyembah berhala. Nah, itu yang terjadi. Ya. Dan sekarang pun dunia zaman sekarang, saudaraku, juga menawarkan dan memberitahu kita. Yang pertama, saudara, saya ingin catat. Saya catat begini. Dunia saat ini pun memberitahu kita tentang apa? Berhala yang harus kita buat, berhala yang harus kita sembah. Dunia saat ini kasih tahu kita. Saudara, katakan amin enggak? Kita mungkin enggak membuat patung berhala dari emas yang besar untuk diri kita, saudara, untuk disembah. Tetapi dunia memberitahu kita tentang apa? Idola, idol, berhala yang harus disembah. Idola atau berhala yang itu bisa berupa apa, saudaraku? Penyanyi ternama, saya catat. Ya, dengan sorotan lampu kamera, kepulan asap yang membumbung naik tinggi, itu kan gitu, saudara. Lalu semua orang berteriak histeris menyembah penyanyi kesayangannya. Ya, saya enggak tahu penyanyi dangdut kah? Penyanyi K-pop kah? Ya dah, penyanyi metal kah? Penyanyi apapun. Bahkan saudaraku, ada penyanyi rohani. Jadi idola. Saudaraku, jadi dunia memberitahu kita untuk menciptakan dan menyembah berhala. Dia beritahu kita, berhala yang harus dibuat dan disembah. Tapi juga sekarang ini selain penyanyi, enggak aku enggak nyembah penyanyi. Cenderung nih mayoritas sekarang, berhalanya apa? Kecantikan fisik. Yang dibilang kalau kurus itu yang top. Betul gak? Jadi sepertinya, ya kan, kalau kita gak berpenampilan keren, kita bukan siapa-siapa. Kalau kita gak kurus, gak keren. Ya kan? Hanya orang-orang yang berpenampilan keren, kurus, seksi,
dan menarik yang dipandang penting di masyarakat. Sekarang kan gitu kan. Semuanya kan aduh kurus, aduh aku ditambah loh beratnya. Aduh kok timbangan ke kanan terus ya, kapan ke kiri ya gitu. Selalu itu yang dipikirkan, dibicarakan dan diomongin. Saudara bisa ngerti di sini kan. Terus kalau sudah kurus, buka perutnya langsung selfie, chat, posting. Ini dunia beritahu kita berhala yang harus dibuat dan disembah. Saya berhala itu siapa? Diri kita. Aku tampil keren. Ngerti saudaraku? Ada yang benar sukses. Sukses, kekayaan, jabatan, pengaruh, popularitas, pesta pora. Itu bisa jadi berhala. Yang kita idolakan. Yang kita agung-agungkan. Aduh alangkah bangganya aku bisa duduk satu mobil dengan orang kaya sekali. Ngerti saudaraku? Ngerti? Ini hal-hal yang seperti ini. Itu TPC kelihatannya enggak, sekarang tuh udah enggak, nurani udah enggak berdetak lagi, menegur lagi, menemplak lagi untuk hal-hal yang seperti ini. Kita posting, jadi gini saudaraku, jadi dunia beritahu kita, berhala yang harus dibuat dan disembah. Yang kedua, apa yang selanjutnya? Kita dicobai oleh dunia. Dia pertama beritahu dulu, ini loh. Ya ini loh berhalanya. Lalu yang kedua, kita dicobai. Bukan cuma dicobai ya, kayaknya dipaksa untuk membuat dan menyembah berhala berupa apa? Citra diri, gambar diri yang palsu untuk membuat orang-orang terkesan dengan kita. Makanya kan kalau kita posting gak mungkin lah. Sekarang udah ada aplikasi kita jadi lebih muda. Itu kan kepalsuan sebenarnya. Itu sebenarnya sederhana sekali. Kan gak asli kan. Kalau gak asli namanya palsu. Betul gak saudara? Wah suami istri mesra-mesraan. Sering lihat-lihatan gitu. Ngerti gak? Ini dunia nawarin kita. Ya kan tawarkan kita, beritahu kita. Lalu kita dicobai. Ayo dong. Buat berhala dan sembah. Dengan cara apa? Bikin citra yang palsu. Berangkat sini, lagi berangkat sana, makan sini. Padahal buntu dia orang Palembang. Kan palsu, buntu karena bokeh, gak punya duit. Semua kepalsuan. Dan dunia sediakan saudaraku berupa apa? Dalam satu panggung. Ada panggungnya, platformnya. Namanya apa? Instagram atau Facebook. Setiap kali kita menciptakan citra diri yang palsu, kita sedang terjebak oleh tipu daya iblis. Seperti halnya Nebukadnezar terjebak oleh tipu daya iblis. Stuck up dia. Kalau kita sudah terjebak dengan tipu daya iblis, maka cenderung kita akan apa? Memberhalakan diri kita atau seseorang atau sesuatu. Saudaraku, ya. Setiap kali kita bangun namanya gambar diri yang palsu untuk kita mau tampilkan ke orang lain, pada saat itu kita sedang menciptakan berhala dan sembah berhala itu. Saudara, untuk apa kita bangun itu? Tujuan apa? Kita sedang berusaha untuk apa? Diakui, diterima, dicintai, dihormati. Yang secara diam-diam kita ingin mendapatkan apa? Sanjungan, pujian, penyembahan. Dalam bentuk apa? Like, komen, tanda bintang. Link. Ketika kita lihat yang like begitu banyak. Lalu komennya. Ya kan? Kalau saudara seorang wanita dipanggil Cecan. Cece cantik. Kita hanya serati, wah keren bos. Gitu kan. Bos you top gitu kan. Kita tanpa kita sadari, saya lagi sedang bicara tentang hal ini. Ini berhala zaman sekarang. Yang akhirnya saudaraku, ini akhirnya apa? Menumpulkan kepekaan kita akan apa? Suara Tuhan. Saudaraku, seperti ada blok gitu loh.
Kita nggak ngerti. Kayak akhirnya dibutakan oleh ilah zaman ini. Yang akhirnya kita berkutat dengan apa tuh? 3 hal. Dunia itu kan keserakahan, kesombongan, hawa nafsu. Bukan lagi tentang murah hati, rendah hati, dan kelemah lembutan. Saudara bisa mengerti maksud saya di sini, katakan amin. Saya cuma mau ingatkan cerita ini, kisah apa kebenaran ini, khotbah ini adalah bahwa ya kan supaya kita tidak terjebak. Saudara, kita bukan orang yang terjebak oleh tipu muslihat iblis. Orang-orang yang tidak kena perangkap untuk menyembah dan memuja diri kita. Saya nggak bilang, saya juga ini Instagram loh saudara. Tapi motif kita untuk menciptakan gambaran palsu untuk supaya memberikan kesan hebat, lalu orang memuja kita, ataukah untuk supaya bisa menginspirasi, memotivasi orang semakin percaya Tuhan, makin mengasihi Tuhan, menginspirasi untuk hidup yang lebih baik. Gunakan platform itu saudara untuk apa saudara? Untuk beritakan kabar baik. Kalau kita udah tahu ya, kalau kita selalu berpikir bahwa dunia hanya berputar di sekitar kita. Dia lagi ngomong apa yang tentang aku ya? Pandangan dia gimana dengan aku ya? Ya kan? Dia posting. Apapun semua kegiatan yang dia kerjakan, pokoknya dia posting. Itu seperti kayak gitu. Seperti Nebukadnezar. Nggak boleh ada satu orang pun yang di luar kendali dia. Dia berusaha kendalikan orang lain. Menguasai orang lain. Tapi dia sendiri nggak bisa kuasai diri dia. Kalau kita berpikir bahwa dunia itu hanya sekitar kita. Harus lihat terus. Awas loh, kayaknya gak secure. Saudaraku. Kita seperti kayak memaksa orang-orang sekitar kita harus perhatikan kita. Ya kan? Perhatikan. Berikan like. Berikan komen. Kasih tanda bintang. Lalu apa punya pendapat kita. Apa punya kehendak kita. Keinginan kita. Harus diturutin. Kalau tidak, kita marah. Kita hakimi dia. Kalau kita punya power, kita hukum. Kalau dia enggak gitu. Saudara, ini keadaannya sekarang. Juga ada di gereja, ada juga di rumah orang tak Kristen. Ya di antara kita saudara, saya enggak bilang kita semua ini. Saudara, ini yang terjadi. Ketika apalagi ditambah dengan sukses, tambah dengan pangkat jabat, segala macam. Jenis-jenis dari ego, keangkuhan, narsis, arogansi. Ini kan merajalela di masyarakat kita dan di tengah-tengah kita. Ini yang kita mau bahas. Saudara-saudara, dunia, saudaraku, ya kan? Itu sepertinya mencobai, memaksa kita untuk membuat dan menyembah berhala berupa citra diri yang palsu. Ya kan? Terus yang ketiga, ini yang saya pelajarin. Ketika kita menolak membuat dan menyembah berhala dunia ini, maka mereka akan bakar kita. Dari kisah Sadrak Mesak, ketika Sadrak Mesak menolak untuk menyembah, saudara, mereka mengikat dan membakar mereka. Saudara, kalau saudara menolak membuat menyembah, seperti kan saudara, memang nggak dibakar secara harafiah ya, tetapi ini yang dialami saudaraku, ya kan? Orang-orang ini seperti Sadrak, Mesak dan Abednego, ya kan? Yang keempat saudaraku, ya kan? Kalau kita melakukan apa yang benar, ini yang saya dapat nih dari pembacaan kita ya. Daniel 3. Kita tidak perlu takut dan khawatir. Katakan amin. Kalau kita berlaku jujur dan benar, kita tunjukkan karakter Kristus yang lemah lembut dan rendah hati. Ya kan? Hal itu bisa saja membuat orang sekitar kita tuh marah, saudaraku. Ya gak usah takut karena Tuhan Yesus juga berlaku sempurna. Dia pun dianiaya dan disalibkan. Katakan amin. Nah oleh karena itu sekali lagi saya mau jelaskan. Kita harus sadari. Kita udah belajar banyak tentang firman ya. Sekarang kita mau lihat tentang jenis-jenis manusia secara detailnya berdasarkan Daniel pasal 3. Ada 3 kelompok orang
dari Daniel pasal 3 ini saudaraku. Ya, dari kisah Sadrak, Mesak, Abednego. Lalu ada orang-orang Kasdim yang menuduh Daniel, ngelihat mereka dia nggak nyembah. Ya, ada Nebukadnezar. Ini kita di dunia sekarang, masyarakat kita pun, di rumah kita, di keluarga besar kita pun ada jenis ini. Di gereja pun ada 3 jenis orang ini. Dimanapun ada 3 jenis orang ini. Saudaraku, nah ini yang harus kita pahami. Kita waspadai. Kita mulai mengerti. 3 jenis orang. Yang pertama adalah orang-orang apa? Orang-orang yang terjebak oleh tipu daya iblis. Orang yang terjebak ini orangnya apa? Jatuh ke dalam dosa apa? Kesombongan. Arogansi. Narsis. Saudara Kristus, ya kan? Siapa orang ini? Di Alkitab, orang ini namanya siapa? Raja Nebukadnezar. Ini jenis orang yang terjebak. Dia seorang yang mengidolakan, memberhalakan dirinya sendiri dengan bikin patung. Lalu dia perintahkan semua bangsa, kaum dan bahasa sujud nyembah dia. Saudara, dia menganggap dirinya Tuhan yang harus sembah. Karena dia bisa berlaku apa? Kasar, arogan dan angkuh. Itu yang pertama. Saya berdoa kita bukan orang-orang yang masuk jenis ini. Jangan kita menjadi orang yang terjebak oleh tipu muslihat iblis dalam hal apa? Dosa kesombongan, narsisme, arogan dan lain sebagainya. Pasti kalau saudara seorang pemimpin yang stuck up, yang terjebak, saudara akan dikelilingi oleh orang-orang siapa? Yang kiss up. Orang-orangnya apa? Mencilat. Ini tanda-tanda kehancuran. Apapun saudaraku. Tanda kehancuran. Saudara, para pejabat Babel. Yang kita ditandai kan, orang-orang Kasdim itu kan. Contoh dari orang-orang yang kiss up. Yang menjilat daripada Raja Nebukadnezar. Siapa sih orang, apa maksudnya kiss up atau menjilat ini? Mereka yang nyanjung-nyanjung nyembah-nyembah raja. Dia hanya ingin mengatakan sesuatu yang ingin didengar oleh raja. Mereka ini orang-orang yang suka memanipulasi orang lain. Ya, wah, demi untuk keuntungan dirinya sendiri. Saudaraku, kalau kita dikelilingin orang-orang yang seperti ini, ya kan? Kita akan dikelilingi orang ini pasti. Kalau kita orang-orang yang apa? Jenis apa? Stuck up. Mengidolakan diri sendiri. Wah, itu kalau kita selalu hidup dengan membangun citra diri yang palsu, kita dikelilingi oleh orang-orang yang penuh kepalsuan. Enggak tulus lagi. Yang mengerti katakan amin saudara. Ini yang kita harus sadari. Walaupun memang ada kerinduan terdalam dalam setiap hati manusia, siapapun dia. Ingin apa saudara? Dipuja, dipuji dan disembah. Diangkat-angkat. Itu pasti kerinduan saudara. Kerinduan kita saudara. Tapi kalau kita suka merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita suka memuji, menyembah. Kita suka melayani orang lain. Kita suka memberi kepada orang. Kita suka berkorban untuk orang. Itu akan membantu kita untuk tidak mengidolakan diri kita sendiri. Kita tidak akan memberhalakan diri kita sendiri. Orang yang suka mengidolakan dirinya dan memberhalakan dirinya, cenderung orang ini ada orang yang lemah. Mudah tersinggung, sensitif, mudah marah, mudah terluka. Dan mudah melukai orang lain. Itu dijauhkanlah tempatnya dari kita. Katakan amin saudara. Saya ingin ajak saudara, kayak ada utang rasanya saya kalau nggak nyanyi. Layaklah segala bangsa. Yuk kita nyanyi. Besar dan ajaiblah karyamu. Adillah, benarlah jalanmu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Mari buka suaranya katakan. Layaklah segala bangsa
pertama, jenis yang orang pertama ada orang yang stuck up. Dia orang yang terjebak oleh tipu muslihat iblis, kesombongan segala macam. Yang kedua adalah orang-orang yang apa? Kiss up, kan dekat dengan orang nih. Jilat, orang palsu nih. Tapi yang ketiga, saudara, ini yang harusnya kita. Orang yang apa? Stand up. Apa itu stand up? Orang-orang yang berdiri teguh. Siapa mereka? Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka adalah orang yang berdiri teguh pada keyakinan imannya. Mereka berusaha untuk melakukan apa yang benar. Sekalipun mereka mendapatkan ancaman akan dibakar hidup-hidup dalam dapur api. Karena mereka menolak sujud menyembah berhala. Saudara bisa menjadi orang yang berdiri teguh, stand up pada keyakinan iman. Saudara bisa melakukan apa yang benar seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Hanya, dengar saudara, dengar baik nih, perhatikan. Hanya apabila saudara memiliki sesuatu untuk diperjuangkan. Sehingga saudara rela menyerahkan nyawa atau rela mati untuk itu. Ngerti gak saudara maksud saya? Kita harus ada satu. Ada satu ibu bilang, aku untuk urus didik besarkan anakku. Mati pun aku rela. Asal dia bisa jadi orang besar. Ngerti gak saudara artinya? Seorang ayah berkata, aku akan kerja keras dengan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus untuk menafkahi keluargaku. Mati pun aku tahan kerja. Walaupun aku dihina, disiksa, ditekan di tempat aku bekerja. Demi aku bisa dapat menafkahi keluargaku. Aku menderita, aku sengsara untuk bisa dapat nafkahin. Aku tetap jalanin itu. Ini yang sehari-hari. Ngerti saudaraku maksudnya? Amin. Seorang ibu. Aku akan pertahankan tetap pernikahanku. Apapun yang terjadi. Apapun, bagaimanapun suamiku. Aku pertahankan. Demi untuk apa? Anak-anakku. Jadi orang tuh bisa stand up. Bisa berdiri teguh. Dia harus punya sesuatu yang pantas dia rela mati untuk itu. Kalau tidak ada satu pegangan, gak bisa berdiri. Apa yang membuat Sadrak, Mesak, Abednego dia bisa stand up berdiri teguh. Dia tidak di hadapan segala bangsa, kaum dan bahasa yang sujud nyembah patung. Mereka bertiga tetap tegak berdiri. Karena mereka ada sesuatu yang mereka, ya kan? Apa yang dia perjuangkan, yang dia pegang sampai mati pun dia rela, ya kan? Karena mereka menaruh percaya kepada Tuhan. Karena mereka yang menaruh percaya kepada Tuhan. Because he trusted in God. Saudara saya ngerti, ini yang dia. Karena aku percaya sama Tuhan. Ya kan? Aku tidak akan nyembah Allah lain. Kecuali Tuhan yang aku kenal namanya Yesus. Wow, keren saudara. Katakan amin. Katakan amin. Ini harus ada. Ya kan? Ya mungkin saya pernah kepikir begitu kan. Kalau saya nanti meninggal dunia, Tuhan belum datang, saya meninggal dunia. Mungkin impian saya adalah di batu nisan saya tuh ada tulisan. Ya kan? He trusted in God. Ini tulisan. Ini orang yang percaya, menaruh percaya kepada Tuhan. Ini adalah kata-kata saudara. Pujian tertinggi. Saudaraku, yang kita bisa tulis di batu nisan kita. Karena kita percaya sama Tuhan. Apapun kita rela bayar itu. Ketika orang berkata aku percaya, mempercayakan hidupku pada Tuhan. Maka dia rela bayar harga sekalipun dia harus dilempar. Kemana? Ke dapur api.
Saudara masih mengerti, katakan amin saudaraku. Saya tidak bicara tentang kesempurnaan orang sempurna. Saudara khusus, ya kan? Kalau kita tidak memiliki sesuatu untuk diperjuangkan, yaitu iman ini, saudaraku. Ya kan? Dimana kita rela menyerahkan nyawa kita, mati untuknya, maka kita belum siap menjalani hidup yang sebenarnya. Pasti hitungan. Sebagai gembala jemaat, kalau nggak rela mati untuk jadi pelayanannya ini, ya hitunganlah waktu, hitungan duit, hitungan semua, dihitung semua untuk kepentingan. Dia nggak mau taruh nyawanya di situ, dan Tuhan nggak akan pernah bisa berikan upah untuk hal itu. Saya bisa katakan amin. Nah ini yang paling penting untuk kita bisa tahu, saudaraku. Ya, stuck up, orang-orang yang stuck up, orang yang terjebak. Karena selalu fokusnya diri dia. Orang-orang yang kiss up, karena dia tahu dia nggak sanggup untuk ini. Dia untuk juga dirinya, dia cilat untuk kembali untuk dia dapat aman. Tapi orang stand up. Aku rela bukan untuk aku bisa terima. Apa yang aku bisa beri, korbankan, dan aku bisa layani. Saya bisa ngerti sini, katakan amin. Ya kan? Kalau kita belum memiliki sesuatu untuk diperjuangkan, di mana kita rela menyerahkan nyawa dan mati untuknya, kita hidup di level yang minimal, bukan hidup dalam level yang maksimal. Padahal Tuhan berkata, saudara, aku datang supaya kamu mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Kita nggak mungkin bisa hidup dalam level hidup dalam kelimpahan kalau kita nggak berani itu. Jadi poin yang mau saya sampaikan begini, saudaraku, apapun pekerjaan, profesi, apapun yang saudara lakukan, kalau saudara bisa total lakukan dengan segenap hati, fokus seperti untuk Tuhan, di sini baru kunci. Saudara jadi orang yang apa? Berdiri teguh, stand up, katakan amin, ya kan? Orang stand up itu seperti Paulus berkata, aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin akan kuasanya yang akan memelihara aku sampai pada akhirnya. Itu orang-orang stand up. Amin. Sadrak, Mesak, dan Abednego rela mati untuk memelihara iman percaya pada Tuhan, dengan menolak, memuja, dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Pertanyaannya sekarang gini, saudara. Kita ini termasuk jenis orang yang mana di tengah masyarakat? Di dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam gereja, dalam kampus, atau dalam bisnis. Kita masuk. Apakah kita jenis orang yang terjebak oleh tipu daya iblis? Stuck up. Apakah kita masuk jenis orang yang suka apa? Menjilat atau kiss up? Atau kita masuk orang yang stand up. Orang yang berdiri teguh. Melakukan apa yang benar. Sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, pertanyaannya gini sekarang. Ya kan, kita dalemin lagi. Kenapa? Apa yang menyebabkan 3 orang Yahudi ini. Sadrak, Mesak, Abednego. Ya kan? Dia berani menolak sujud menyembah patung raja. Bukankah semua orang pun sujud nyembah, apa salahnya? Cuman begini aja. Ada satu hari jemaat tanya sama saya, Pak, saya kan udah Kristen, Pak. Ini keluarga ini belum banyak yang Kristen. Apalagi yang meninggal mertua, Pak. Saya ini disuruh, Pak, untuk pegang gaharu sambil sujud-sujud di depan peti jenazahnya. Dia bilang sama saya, gak apa-apa kan Pak ya, yang penting hati kita ke Yesus, badan kita begini-begini. Saudara tahu jawaban saya apa? Saya gak jawab. Itu kan cuman minta legalisasi. Pengesahan. Bukan minta nasihat. Saya bukan notaris untuk legalisasi, ngecap gitu loh. Apapun. Saya bisa ngerti maksudnya? Kan bisa ngomong, ya kan?
Si Sadak Mesak Abednego kan bisa merasionalisasikan keadaan. Semua orang juga nyembah. Masa sih cuma begini aja gak mau. Sujud-sujud. Yang penting hati kan ke Tuhan. Saudara bisa ngerti sini. Rupanya ini yang Tuhan cari orang-orang. Saudaraku. Karena gini, sebelum Tuhan percayakan sesuatu yang berharga kepada kita, dia mau lihat dulu hati kita. Dan hati kita hanya bisa dilihat dari sikap tubuh kita. Dari cara kita berbicara dan apa yang kita lakukan. Saya bisa ngerti sini, katakan amin. Itu ungkapan, itu saudara. Ya kan? Mereka kenapa kok gak takut? Ya kan? Menolak sujud menyembah patung raja. Sudah tahu alasannya apa? Karena mereka mau berlaku setia dan mentaati perintah Tuhan. Katakan amin. Tuhan bilang, kalau kamu mengasihi aku, kalau kamu mempercayai aku, kamu akan apa? Melakukan dengan setia dan taat. Katakan amin. Jadi mereka mau melakukan, saudaraku, yang Yesus Kristus, ya kan, perintah Tuhan yang pertama dari 10 perintah Tuhan kepada Musa. 10 perintah Tuhan, saudaraku. Ya, ada perintah pertama, perintah kedua. Ini yang dia ingat, ini perintah ini yang dia mau lakukan, saudara. Perintah yang pertama di Keluaran 20 ayat 3. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Nah ini perintah pertama. Jangan ada padamu apa? Allah lain di hadapanku. Makanya judul khotbah saya hari ini adalah masih adakah berhala atau Allah lain di hati kita. Saya ingin hari-hari ini Tuhan mau kita lebih lagi sama dia. Katakan amin saudara, ya kan? Apapun yang mendapat tempat pertama dalam hidup kita, itu adalah Tuhan kita. Siapa yang dapat tempat pertama? Saudaraku, uang simpanan, harta kekayaan bisa menjadi Tuhan Allah kita. Usaha pekerjaan, karir bisa menjadi Tuhan Allah kita. Bahkan pasangan hidup suami atau istri atau anak. Saudara, bisa menjadi Tuhan Allah kita. Pesta pora bisa menjadi Tuhan Allah kita. Dan tadi kita bilang ya kan, saudara, ya kan, penampilan. Saudara, itu bisa. Ya saudaraku, ya kan. Sebenarnya tidak ada salahnya dengan semuanya itu. Ya, semuanya ini, tetapi semuanya itu di luar Tuhan tidak pantas mendapat tempat yang pertama. Katakan amin. Tuhan seharusnya mendapat tempat yang pertama dalam hidup kita. Katakan amin. Sebenarnya saya khotbah ini sederhana banget dan saudara harusnya udah tahu. Tapi Tuhan bilang, omongin lagi. Kadang-kadang ini yang membuat penghalang untuk doa. Penghalang daripada apa yang kita kerja. Itu bisa datang. Berhasil. Ya kan? Apapun yang mendapat tempat pertama dalam hidup kita. Itulah idola. Itulah berhala. Itulah Tuhan yang palsu. Apapun yang kita pikir bahwa itu yang terutama dan nomor satu dalam hidup kita. Itulah Tuhan kita. Itulah Allah kita. Makanya di dalam Mazmur 91 tentang perlindungan dari Tuhan. Dikatakan apa? Ayat 14. Sungguh hatinya apa? Melekat padaku. Jadi ini bicara tentang kalau ada orang yang menomor satukan Tuhan. Tidak ada Allah lain di hatinya. Aku akan meluputkannya, aku akan melindunginya, aku akan membentenginya. Kalau dia berseru padaku, aku akan dengarkan. Aku menyertai dia dalam kesesakan. Katakan amin saudara, ini kata kuncinya. Kita harus kembali saudaraku. Ya kan, media sosial. Itulah dunia beritahu. Itulah platform, itulah panggung. Untuk kita bisa buat berhala kita. Dan kita sembah diri kita di situ. Bahkan kita dipaksa untuk itu. Saya mau minta kita pakai platform ini. Bukan untuk bikin berhala. Bukan mau bikin citra yang palsu. Saudaraku, hanya ya kan, tetapi untuk punya dampak. Menginspirasi, memotivasi. Supaya orang bisa semakin percaya Tuhan. Hidup mereka makin sehat. Mereka bisa mau hidup damai.
mereka bisa diberkati dalam segala aspek. Katakan amin. Pakai platform itu. Bukan pakai untuk curhat kebencian. Mungkin bukan ujaran kebencian. Tapi apa saudara? Perasaan-perasaan benci yang diungkapkan. Saya rasa gak ada gunanya itu. Kepada Tuhan. Ya kan? Aduh, aku lagi gini. Saudara, ya kan? Saya ingin saudara biarlah setiap kita, ya kan saudaraku, nama Tuhan akan dipermuliakan. Besok dan lusa saya akan bahas. Ya kan? Kira-kira ya kan, apa manfaat, apa berkat, apa untungnya. Saudara stand up, berdiri teguh. Ketika saudara, sekalipun saudara harus masuk dalam dapur api. Apa berkatnya? Saudaraku, itu saya akan bahas selama 2 hari. Saudaraku, ada 6, saudara, yang mulai besok dan juga Jumat. Ini benar-benar bagus sekali saudaraku. Untuk kita bisa lihat, saudara. Kita bisa belajar lebih lagi. Ya, yang pertama, saudara, mereka nggak mau ada Allah lain. Makanya mereka tidak mau sujud menyembah kepada patung. Katakan amin, saudara. Yang kedua, kalau kita praktek sehari-harinya tidak ada Allah lain itu gimana saudara? Saat pagi hari. Apa yang saudara lakukan? Saudara lihat Instagram dan berapa banyak like yang sudah saudara dapat lewat posting saudara. Atau kok saudara datang ke tempat Tuhan. Angkat tangan, terima kasih. Engkau sudah. Saat pagi hariku datang lagi, saudara sembah dia. Selesai semua. Saya boleh lihat gak masalah. Untuk memuliakan, untuk menginspirasi orang lain. Platform media sosial saudara. Katakan amin saudara. Ini poinnya ke sana. Itu lihat Tuhannya sederhana saudara. Atau saudara pikir ini apa nih? Duit, utang. Berapa banyak lagi segala macam. Itu praktek sehari-harinya. Ya, tidak ada Allah lain. Yang kedua, mereka mau berlaku setia, mentaati perintah Tuhan. Yang kedua, dari berapa? 10 perintah Tuhan. Ya apa? Keluaran 20 ayat 4 sampai 5. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jangan membuat bagimu apa? Patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bawah bumi, atau yang ada di bawah air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang apa? Membenci aku. Orang yang benci Tuhan adalah orang yang melupakan Tuhan dan tidak lagi menyembah dia. Ya kan? Mengapa ketiga orang Yahudi ini ada di negeri Babel? Saudara tahu? Oleh karena kesalahan orang-orang tua mereka di hadapan Tuhan. Ya kan? Karena kan aku Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapak kepada anak-anaknya. Mereka ada di Babel karena kesalahan bapak-bapak mereka. Nenek moyang mereka. Yang Tuhan sudah tegur mereka dari generasi ke generasi. Supaya bertobat dan kembali ke Tuhan. Tapi mereka tetap menyembah berhala. Sehingga pada generasi berikutnya mereka ditawan, ditawan lalu dibuang ke negeri penyembah berhala. Jadi ada ini sebenarnya saudara, ini satu hukum ya sebenarnya. Orang yang kayaknya malas minum, enggak mau minum. Dampaknya apa? Kena ginjal. Setelah dia sakit ginjal, enggak boleh minum. Ngerti gak saudara? Ngerti? Ya, karena kamu enggak mau minum kan? Ya udah, waduh berat saudara kalau nahan haus. Orang yang kena sakit ginjal itu menderita karena nggak boleh minum. Saudara, disuruh nyembah Tuhan ada damai sejahtera, dia nyembah berhala. Oke, kamu nyembah berhala, nggak mau bertobat, nggak berhenti menyembah berhala. Kamu nggak hentikan ini, oke? Ambil. Nah, tinggallah sama orang penyembah berhala. Gimana orang itu? Para penyembah berhala orang-orang yang narsis, arogan, kasar, sombong. Waduh, cinta diri sendiri. Gak bahagia. Tapi orang-orang yang menyembah Allah itu orang-orang yang murah hati, rendah hati, penuh kasih, lemah lembut. Wah, nyaman banget. Kenapa? Gaul-gaul sama mereka. Amin saudaraku. Ya, ini akarnya. Ini akarnya mereka, ya kan? Jangan buat, karena
Karena orang-orang tua mereka nyembah. Ya kan saudaraku. Karena hidup kita ini dipengaruhi oleh karena dosa kesalahan orang tua kita. Saudara, saya berdoa saudara diberkati dengan pesan ini. Biarlah kita menjadi orang-orang yang berdiri teguh. Saudaraku yang besok saudaraku dan lusa kita akan bahas. Ya kan bagaimana lanjutan rentetan pernyataan-pernyataan Nebukadnezar yang terheran-heran. Saudaraku, karena dia saking geramnya. Ada satu ayat saudaraku, saya mau tambahkan sedikit aja saudaraku. Itu Daniel 3:19. Ini saya mau bahas sebentar ya saudara lagi. Ya kan? Di sini dikatakan, maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar, air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak, Abednego. Karena mereka nggak mau nyembah, maunya stand up gitu, ya kan? Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat berapa saudara? 7 kali lebih panas daripada yang biasanya. Kita bingung sama Nebukadnezar ini. Dengan perapian yang normal saja, manusia itu kalau dilempar langsung saudara jadi apa? Jadi daging panggang. Manusia panggang itu, jadi barbecue itu. Tapi tambah 7 kali. Saudara Kristus. Kenapa? Pertanyaannya apa? Ini penting saudara. Coba perhatikan baik-baik. Hal itu dibuat saudara untuk yakinkan dirinya. Ya kan? Yakinkan dirinya bahwa ketika anak muda ini mati terbakar habis oleh api. Ya kan? Kenapa? Untuk yakin. Karena Nebukadnezar tuh ada rasa khawatir di dalam hatinya. Jangan-jangan benar juga nih bahwa Allahnya Sadrak, Mesak, Abednego ya kan akan melepaskan mereka dari api. Saudara harus mengerti ya, kalau saudara ya kan apabila ada orang-orang tertentu di sekitar saudara, ya kan dia mau berlakunya kok kejam, kok jahat, kok suka ganggu, suka ngancam, suka nyerang. Ketahuilah bahwa di dalam batin mereka itu nyimpan luka, pahit, benci, rasa bersalah. Di mana semua perasaan itu hendak ditimpakan kepada saudara. Saudara harus mengerti bahwa ada orang-orang tertentu di sekitar kita. Yang cemas, yang gelisah, yang marah. Karena mereka tidak yakin dengan keyakinannya mereka. Sehingga mereka cemas, gelisah, marah. Melihat saudara begitu yakin dengan keyakinan iman saudara. Jika kita yakin dengan keyakinan iman kita, maka kita tidak akan terusik dengan keyakinan iman orang lain yang berbeda dengan kita. Kita bisa bersahabat dengan siapapun. Katakan amin saudaraku. Kita nggak perlu nyerang-nyerang keyakinan orang sebagai orang percaya. Katakan amin saudara. Kalau saudara yakin dengan keyakinan kita sendiri, kita akan merasa aman. Katakan amin saudaraku. Ini yang dilakukan Nebukadnezar. Dia gak yakin dengan keyakinannya dia. Sehingga dia kayaknya marah. Lihat keyakinan yang diungkapkan oleh Sadrak, Mesak, Abednego. Kok mereka ini yakin dengan keyakinannya. Jadi dia marah. Kasih 7 kali. Saudara ngerti, katakan amin. Saya ingin saudara yakin dengan keyakinan saudara. Sehingga saudara aman, tenang. Saudara diberkati dengan pesan ini. Tuhan berkati, kita tundukkan kepala kita. Bapa dalam nama Yesus. Selain Engkau tidak ada yang lain. Tidak ada Allah lain Tuhan. Di hati kami selain Engkau. Biarlah sungguh hati kami melekat kepadamu Tuhan. Setiap kali kami mau bangun pagi, biarlah hati, pikiran dan perkataan kami tertuju kepadamu ya Tuhan. Kami ingin bersyukur, memuji, memuja, menyembah, menghormati Engkau dan mencari wajah-Mu, mencari firman-Mu ya Tuhan. Tuhan biarlah sepanjang hari hidup kami bisa menyadari akan hadirat Tuhan, penyertaan Tuhan. Khususnya pada masa-masa kami sedang berada dalam dapur api kesengsaraan ini. Tuhan biarlah ajar kami bisa mengerti rencana-Mu,
dalam hidup setiap kami. Tuhan Yesus, biarlah ya Tuhan ampuni dosa dan salah kami. Kalau kami begitu mengidolakan, memberhalakan diri kami sendiri. Kami jadi seorang yang begitu angkuh, sombong, arogan, narsis, ego. Ampuni kami. Sehingga kami menjadi orang yang terjebak oleh tipu daya iblis. Kami dikelilingi orang-orang yang palsu. Yang hanya mencilat demi keuntungan mereka sendiri. Yang akhirnya menjerat kami. Tuhan biarlah ya Tuhan bebaskan kami ya Tuhan. Dari segala ikatan ini ya Bapa. Biarlah kami jadi orang-orang yang bisa berdiri teguh. Tidak goyah. Stand up di hadapan Tuhan. Supaya kami bisa ya Tuhan punya keberanian untuk berdiri di hadapan Tuhan. Pada waktu Kau datang kedua kali. Terima kasih banyak Bapa. Kau berkati setiap anak-anak-Mu yang hadir mengikuti dengan setia menara doa online ini Tuhan. Biar mereka pun menjadi berkat. Ya Tuhan, membagikan lagi pesan ini Tuhan kepada banyak orang ya Bapak. Berkati ya Tuhan jemaat-Mu, semua anak-anak-Mu. Ya Tuhan, yang setia mendukung pelayanan, membiayai pelayanan pada menara doa dan gereja ini Tuhan. Berkati tangan-tangan yang bawa persembahan persepuluhan, persembahan syukur maupun persembahan untuk pembangunan ya Tuhan. Kau berkati tangan-tangan ini Tuhan. Berkati mereka Tuhan, pekerjaan mereka, bisnis mereka, rumah tangga mereka, kesehatan mereka, masa depan mereka dan pelayanan mereka Tuhan. Terima kasih, sebentar kami akan makan perjamuan kudus. Biarlah Tuhan Engkau sendiri yang hadir, mengurapi, memberkati tiap kami, menjawab setiap doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin, amin. Selain Kau tiada yang lain, ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain, yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah selama-lamanya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia serahkan mengambil roti. Dan sudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalamnya. Cawan, demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lo berkata, cawan ini perjanjian baru yang dimeteraikan darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur ada persoalan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam namanya. Terima kasih terima kasih Yesus, ku beri syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Hanya bagimu. Terima kasih Yesus, ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Mari buka kedua tangan kita.
kita arahkan hati pandang kita ke surga. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa. Di dalam anaknya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus, persuan yang manis Roh Kudus, menyertai saudara semua mulai saat ini, sampai Yesus datang menjemput kita dalam permainan dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.